Itu kalau ngelihat semua videonya ya teringat waktu saya di tsunami Aceh 2004. I was there 3 days after D-Day. Jadi ya semua lumpuh, semua jadi korban, semua instrumen pemerintah, masyarakat, swasta semua adalah korban. Jadi memang dibutuhkan intervensi atau support dari luar untuk membantu, dan itu ya luar biasa. Sekarang bahkan sebenarnya di kantong-kantong ya, kalau di tsunami Aceh dulu kan coastal area semua yang kena. Main road di pesisir lintas timur Sumatera masih bisa diakses. Jadi Medan Banda Aceh itu relatif masih bisa diakses. Yang putus kan jalur barat, Melabuh, Calang sampai Banda Aceh. Tapi yang sekarang ini banyak yang kantong-kantong, enclave begitu. Ini yang bikin mobilisasi bantuan agak sulit. Lebih mengerikan mana? Tsunami Aceh atau bencana banjir ini? Secara casualties, death casualtiesnya skalanya Aceh lah, 170.000 meninggal. Ya termasuk Nias. Di sini tanpa mengecilkan dan membandingkan statistik, sekarang kan tembus 1.000 ya, 1.000 jiwa. Jadi dalam skala korbannya ya tsunami Aceh jauh. Tapi ini problemnya. Dalam skala responnya, yang terjadi 21 tahun lalu lebih cepat. Oh ya? Jadi bisa dibayangin zaman sudah lebih maju 21 tahun. Beda menteri, Pak. Oke. You talk about politik now. Bukan saya mulai ya. Oke. Iya, jadi beda 21 tahun, tapi responnya jauh lebih progresif ketika itu. Bagus loh, menteri kali ini lebih bagus. Ngangkat beras sendiri. Oke. Oh iya, bersih rumah sendiri. Iya. Konkret ya. Nggak by remote. Nah, dulu itu hari ketiga saya sampai di lokasi bencana di tsunami Aceh itu pasukan Singapura sudah nurunin Chinook gitu, yang double baling-baling itu dengan ngedrop bantuan. Tentara Australia sudah bikin water purifying, pemurnian air gitu, destilasi untuk supaya orang bisa tetap minum air bersih. Jadi USS Abraham, kapal induk Amerika sudah on the way menuju Samudra Hindia, mendekat ke Aceh. Jadi dalam 3 hari itu mobilisasi bantuan internasional sudah cepat sekali. Gitu. Nah, hari ini kita kayak lebih mundur dari 21 tahun yang lalu mobilisasi bantuannya. Lebih dari 10 hari tapi masih ada yang masih belum dapat bantuan katanya. Yes. Dan bahkan masih ada listrik yang masih belum hidup. Iya, normal karena konsekuensi dari sistem kelistrikan yang tersentralisasi, semua on grid, satu kolaps, semua kolaps. Yeah. Jadi kalau dampak jiwanya lebih kecil, tapi dampak lingkungan, kerugian... Ya, yang membedakan bencana sekarang dengan tsunami 2004 misalnya, yang 2004 tsunami memang beneran disebut bencana alam. Oke. Karena memang ya natural driven. Kalau ini ya human made disaster. Nah, ini pertanyaan. Ini atau pertanyaan bagus ini. Political made disaster. Kita punya kondisi fundamental, kondisi basic yang memungkinkan siklon Senyar ketemu dengan situasi deforestasi yang luar biasa, alih fungsi lahan dan segala macam yang membuat dampak di kita more damaging. Jadi tadi sama-sama ada apinya, Thailand dan segala macam juga ada apinya, tapi persediaan jerami keringnya lebih banyak kita. Jadi itu yang bikin kita lebih besar. Sama dengan misalnya tsunami Jepang. Jepang juga lebih banyak tsunami daripada kita. Tapi damage-nya nggak segede persis, kita. Karena mitigasinya disiapin, pendidikannya disiapin, respon bencananya disiapin. Ini secara damage kita lebih besar daripada Vietnam dengan Thailand? Of course. Oh iya? Iya, luar biasa kita. Tapi kalau misalnya skala banjirnya sendiri, sebenarnya siapa yang lebih besar di antara kita bertiga itu? Kita, karena begitu jatuhnya di Bukit Barisan, itu kan yang terpukul bagian-bagian yang langsung ketemu lereng ya, kecuraman. Tapanuli, Agam, segala macam, Solok, itu langsung run off dari bukit. Jadi kayak kita, kayak air dikanalisasi dulu, terus dipukulkan gitu. Jadi itu yang bikin kita
lebih keras damage-nya gitu. Kalau hutannya bagus, Ya. kita Aceh, Sumatera Barat, kita nggak usah ngomong Tesonilo dulu ya. Ya. Tesonilo kan di bawah ya. Yes. Kalau kita ngomong hutannya bagus, Aceh, Sumatera Barat, Medan, hutannya bagus, bencana ini tidak akan terjadi seperti ini. Iya. Itu pasti. Iya, for sure. Iya, itu scientifically begitu.